Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha'a nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana telah memberikan kita seluruhnya iman, nikmat berupa iman dan Islam, hingga kita semuanya dapat hadir dalam acara pada malam hari ini yang diinisiasi oleh pimpinan cabang istimewa Aisyah yang malam ini bernama ini kok ada gini ngobrol pakai ilmu atau disingkat ngopi. Dan pada malam hari ini yang menjadi pembicara adalah beliau yang kami hormati, Prof. Irwandi Jaswir. Selanjutnya, salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang seperti saat ini. Baik, yang saya hormati, yang kami hormati, hadir di tengah kita ada Dr. Habib Hirzin, beliau senior Muhammadiyah internasional ini. Assalamualaikum Dr. Habib. Kemudian yang kami hormati Ketua PCIM Malaysia, Prof. Dr. Sony Zulhuda beserta jajaran pengurus PCIM Malaysia. Yang kami hormati Ketua PCIA, Ibu Nita Nasyito beserta jajaran pengurus. Juga yang kami hormati Prof. Irwandi Jaswir selaku pembicara kita pada malam hari ini. Selain itu juga telah hadir bersama kita ada Ibu Marisa Haq. Assalamualaikum. Dan juga seluruh hadirin pada kajian malam hari ini yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah ada 39 partisipan, cukup banyak untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah bersama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua PCIM Malaysia, Prof. Dr. Sony Zulhuda. Waktu dan tempat kami aturkan. Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatullahi wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita lanjutkan sebuah tradisi yang cukup baru, namun alhamdulillah bisa berterusan, yaitu webinar PCIM dan PCIA Malaysia. Alhamdulillah malam ini terlihat cukup meriah dari yang sudah-sudah. Indikasinya adalah kita bisa mulai tepat waktu. Jadi alhamdulillah dengan animo yang cukup tinggi, kami ucapkan selamat kepada semua yang menjalani atau memastikan segala urusan untuk kegiatan malam ini berlanjut, terutama kolega kita di PCIA, Pimpinan Cabang Istimewa Aisyah Malaysia, Ibu Nita Nasyito, Ibu Silmi, dan kawan-kawan semua. Dan tentunya saya juga ucapkan terima kasih pada teman-teman di PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah yang PCIM Malaysia, ya, dan teman-teman persyarikatan lainnya. Tentunya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Yang kami hormati, kami banggakan, dan sangat kita merasa beruntung ya bersama beliau, yaitu Abangda Profesor Dr. Irwandi Jaswir, yang juga beliau dikenal dengan berbagai prestasinya, alhamdulillah, yang menyabet
gelar ataupun anugerah Habibie Award, lalu anugerah King Faisal Award dalam geliat dan prestasi beliau dalam bidang penelitian industri halal. Dan beliau juga adalah kolega saya di kampus Universitas Islam Antarbangsa, terutama beliau di INHAT ya, International Institute of Halal Research and Training. Namun ada juga yang lebih spesifik dan saya rasa agak spesial dengan Bang Irwandi ini. Ya, untuk pengetahuan sebagian kawan-kawan, kami selain kolega, kami ini kawan lama sekali. Sejak masih sama-sama mahasiswa dan sama-sama masih kurus. Ya Pak Irwandi sih nggak terlalu gemuk ya, tapi dulu masih lebih kurus. saya ingat dulu, saya masih di PPI UIA, Pak Irwandi di PPI atau pimpinan PPI UPM. Sejak itulah kami, yaitu sekitar tahun 96-97, alhamdulillah sejak saat itu berkenalan dan terus bekerja sama dalam berbagai kesempatan dengan Bangga Irwandi Jasbir. Dan alhamdulillah beliau bersama kita dan juga menyediakan diri untuk kontribusi kepada persyarikatan Muhammadiyah di Malaysia dengan dalam kapasitasnya sebagai penasihat. Jadi terima kasih Bang Irwandi yang atas dukungannya selama ini, dan salah satunya tentu yang terakhir dan terkini masih untuk saat ini adalah pada malam ini sebagai pembicara. Saya minta pada beliau, Pak Irwandi ini sudah melanglang buana ya, dari Sabang sampai Merauke sudah dijelajahi, dan 5 benua sudah dijelajahi dalam kaitannya dengan perkembangan industri halal. Namun kadang-kadang juga mungkin masih banyak di antara kita yang juga perlu pencerahan yang agak fundamental ya, yaitu yang terkait dengan apa sih maksudnya industri halal ini ya. Boro-boro mungkin bicara tentang industri, kita mau bicara yang konsep yang agak mendasar, yaitu kenapa sih kita perlu industri halal. Maka itu tema yang diangkat oleh kajian ngopi malam ini, yaitu gaya hidup halal. Ya, kita pengen tahu dari secara basicnya. Untuk pengetahuan Prof. Irwandi yang hadir malam ini, alhamdulillah cukup beragam. Saya merasa senang dan bangga ada mentor kita, yaitu Ustadz Habib Khirzin, yang juga adalah koordinator Triple IT di Indonesia, maaf. Lalu kita juga ada, jadi selamat datang Ustadz, selamat bergabung. Terima kasih, beliau juga selalu support terhadap PCIM. Juga ada ini tamu spesial, kolega Pak Irwandi saya kira, dan juga penggiat halal, yaitu Mbak Marisa Haq di sini ya. Oh, assalamualaikum. Ya, terima kasih Mbak Marisa, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya muridnya terima Pak kasih. Mbak Asri. Halo Mbak Ica. Lagi Ya. sambil makan Alhamdulillah ya. Jadi kita bisa mempertemukan juga Mbak Ica dengan kolega kawan-kawan lama gitu. Alhamdulillah. Mbak Ica, terima kasih. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan ke depan bisa interaksi lagi sama kami dalam berbagai kesempatan, insya Allah. Ya, baik. Juga banyak tokoh-tokoh sepuh, mentor dan juga senior-senior kami. Namun yang juga saya lihat, mohon maaf tidak kami sebutkan satu-satu, tapi banyak juga selain dari persyarikatan, yaitu warga Muhammadiyah Aisyah, baik di Malaysia, di Indonesia, dan juga kawan-kawan alumni di sini, banyak sekali alumni IAUM. Ya. Saya nampak cukup signifikan. Baik, dan semakin bertambah peserta, alhamdulillah semoga kita bisa mengambil manfaat, dan tentunya silaturahmi ini bisa berkepanjangan dalam konteks keilmuan dan persyarikatan ini. Baik, mungkin itu saja sambutan kami atas nama pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dan Aisyah Malaysia. Terima kasih atas segala atensinya, dan jika berkesempatan di kemudian hari, silakan bergabung lagi dengan acara-acara kami, ngopi, yaitu ngobrol pakai ilmu, dan juga berbagai webinar. Ini alhamdulillah kita didorong oleh sang virus COVID-19 sehingga kita bisa mengaktifkan program-program seperti ini.
ke depan. Insya Allah setiap minggu atau 2 mingguan akan ada acara-acara seperti ini. Jadi kami akan sampaikan beritanya ke depan. Silakan stay tune aja di Facebooknya dan Instagramnya PCIM Malaysia, insya Allah. Jadi selalu ada beritanya, insya Allah. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi atas segala atensinya. Setelah ini, insya Allah Pak Irwandi, kami persilakan untuk berbagi dalam konteks dalam acara malam ini. Terima kasih Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Fadlizul Huda atas sambutannya. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu adalah ngobrol pakai ilmu. Cuman kalau ngopi ya perlu dibuat, silakan buat sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Yaitu kita adalah Prof. Irwandi Jaswir, MSc, yang pada malam hari ini akan menyampaikan kajian dengan judul Gaya Hidup Halal. Sedikit saya sampaikan terkait profil singkat beliau agar kita lebih mengenal, karena kajian pada malam hari ini terus bertambah sampai sudah partisipan kita ada 59 orang. Yang saya tahu kalau tidak salah akun ini masih mentok di 100 sepertinya. Jadi harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Beliau, Prof. Irwandi Jaswir, lahir 20 Desember 1970, asal Medan, lahirnya dari Medan. Beliau adalah ahli bioteknologi internasional, dan yang kita tahu bersama beliau paling bergengsi mendapatkan penghargaan dari King Faisal untuk pelayanan Islam. Beliau S1 di IPB, S2 di UPM, kemudian S3 di UPM dan University of British Canada. Baik, langsung saja kepada Prof. Irwandi Jaswir, MSc, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zaki untuk pengenalannya. Yang kami hormati Pak Soni Zulhuda selaku Ketua PCIM Malaysia dan juga Ibu Nita Ketua PCIA Malaysia. Yang kami hormati di sini ada Pak Habib. Selamat datang Pak Habib, ketemu lagi di sini Pak. Dan juga tokoh-tokoh Muhammadiyah ya PCIM di manapun berada, mungkin ada yang di Indonesia juga. Kepada teman-teman semua yang berkenan hadir, terutama ada yang alumni-alumni UAE di sini. Saya lihat tadi ada Mas Hakim ya. Jadinya seperti ya Mbak. Ketemu lagi di sini. Ada Ibu Marisa yang sudah berkenan hadir juga. Ada Bu Beta di sini. Mbak Beta. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat. Apa yang ingin kami sampaikan berikut ini mungkin dalam beberapa mungkin 40 menit kali ya, atau nggak sampai 1 jam ke depan, lebih kepada pemahaman kita mengenai halal industri. Jadi saya tidak, walaupun ini acaranya mungkin semacam acara pengajiannya PCIM, tapi saya mungkin tidak banyak membahas masalah syariahnya ya Pak Soni ya, karena ada Bu Beta di sini yang seharusnya lebih mantap itu soal-soal syariah, soal fikih dan sebagainya. Tapi lebih kepada soal bisnis atau industri halal dan mengapa ia menjadi semakin penting gitu ya. Terima kasih juga di sini ada keluarga saya sendiri. Ini ada yang dari Bukit Tinggi, ada yang di Pekanbaru juga hadir, berkenan hadir. Terima kasih untuk Mas Zaki. Saya berasal dari Sumatera Barat ya Mas ya. Oh, iya. Lahirnya di Medan. Oke. Saya akan pakai slide ya. Insya Allah saya akan share. Tapi nggak usah khawatir, di sini banyak gambar-gambar, foto-foto aja gitu ya. Dan insya Allah di sini juga gabungan di teksnya ini bahasa Inggris dan
dan bahasa Indonesia. Cuman mudah-mudahan nanti tidak tidak jadi masalah karena saya akan presentasi di dalam sebentar. Ya. Udah terlihat belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, ya. Oke. Ya, topik yang diminta oleh panitia gaya hidup halal. Ya, kita tahu bahwa salah satu misi kita ya, misi kita hidup di dunia mencari ridho Allah ya, mardotillah, mencari ridho Allah, dan gaya hidup halal merupakan pengejawantahan ya dari misi tersebut. Mungkin orang melihat bahwa apa sih gaya hidup halal? Atau selama ini fine-fine aja gitu ya dengan gaya hidup selama ini. Tapi apa yang akan kita paparkan dalam beberapa slide ke depan mungkin akan membuat Bapak dan Ibu sedikit merubah perspektifnya, merubah paradigmanya juga, merubah konsep yang ada dalam pemikiran kita, bahwa halal itu sendiri sekarang bukan hanya lagi dilihat dari segi perspektif agama semata-mata. Ya, ini yang misi yang ingin kami sampaikan pada malam ini. Ini slide pertama yang ingin saya share dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ini berbagai macam makanan di sini. Ya, ada yang mengatakan bahwa 70% dari gaya hidup modern sekarang, gaya hidup kita sekarang, ini tergantung kepada makanan yang sudah jadi atau processed food. Ya. Jarang ya, mungkin hanya 30%. Ini ada kajian ya, bahwa orang masih mempersiapkan diri ke dapur, menyiapkan waktunya untuk memasak. Ya. Tapi ya mohon mungkin ada ini audio yang lain tolong ini kan. Tapi sebagian besar dari kita karena sesuatu dan lain hal, karena komitmen kita yang lain, hidup kita lebih banyak bergantung kepada bahan-bahan yang sudah jadi atau processed food, atau bahan yang setengah jadi, semi proses. Tetap memasak, tapi memasak hanya manasin gitu ya, di microwave gitu ya. Jadi prosesnya itu sudah setengah jadi. Apa yang terjadi sebenarnya dalam proses food maupun semi proses, produk-produk bahan-bahan tambahan, ingredients itu sudah ditambahkan. Dan inilah yang menjadi concern dalam isu-isu halal dan tidak halal. Ya. Mungkin hostnya bisa inikan semua ya ininya. Audionya barangkali. Ya. Jadi mulai dari ini makanan anak-anak yang disukai anak-anak, ya burger, ya roti, coklat, bakery dan segala macam, itu merupakan bahan-bahan yang mengandung bahan-bahan aditif ya. Dari segi makanan, dari segi bahan tambahan makanan, sebenarnya itu ratusan bahan tambahan, ratusan jenis bahan tambahan yang mungkin disisipkan di dalam makanan ya. Jumlah atau kuantitas yang ditambahkan sangat-sangat sedikit, bahkan ada yang dalamnya dalam hitungan part per million ya, ppm, tapi sangat penting di dalam industri ya, contohnya gelatin, emulsifier, moisturizer dan segala macam. Ya, ini pertanyaan yang kedua ini. Kalau tadi apakah makanan yang kita makan ini halal semua ya? Ini pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri masing-masing. Ya. Yang kedua, pertanyaannya, kalau kita ini untuk yang tinggal di Malaysia ya, karena yang ada di PCIM, saya ingin bertanya, kalau kita memang betul-betul aware, betul-betul sadar dengan produk yang kita makan, saya mau nanya, yang mana logo halal Malaysia yang betul? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? A, B, C, D di sini. Yang D, Pak. Yang D. Ada lagi yang jawab? Kalau ada yang salah jawabannya berarti kita tidak
masih belum aware gitu ya dengan makanan atau produk-produk halal yang kita makan ya. Ya, jawabannya betul D ya. Jadi Mas Zaki benar. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita mungkin akan menjawab A atau B atau C atau yang lain-lain. Karena ada juga produk-produk yang disertifikasi halal dari luar negeri beredar di Malaysia ya. Dan ada yang sah, ada yang tidak sah. Ya, ada yang legal, ada yang tidak legal ya. Kalau untuk Indonesia ini logonya ya, mudah-mudahan kita semua familiar ya. 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 Ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat ini binatang, ini babi ya. Ini binatang babi. Hampir semua bagian dari babi ini sekarang ini sudah dipakai secara komersial ya. Hampir semua bagian dari babi ini sudah diproduksi secara komersial dan bagian-bagian ini dipakai sebagai bahan aditif pada kebanyakan produk. Bukan hanya produk pangan, tapi juga produk kosmetik, personal care, pharmaceutical, dan lain sebagainya. Saya ambil contoh tulang dan kulit babi. Tulang dan kulit babi banyak dipakai untuk produksi gelatin. Bahkan mayoritas gelatin yang ada di dunia diproduksi dari babi, ya, tulang dan kulit babi. Itu 60% dari gelatin yang ada di dunia. Ya. 30% gelatin yang lain itu diproduksi dari hewan yang halal, tapi penyembelihannya dipertanyakan. Jadi jatuhnya kalau nggak haram ya subha. Ya. Dan hanya sekitar 5-10% yang betul-betul halal. Inilah yang membuat pertanyaan di slide pertama tadi, apakah makanan yang kita konsumsi itu betul-betul sudah halal atau tidak? Ya, ini sedikit untuk membuka mata kita bahwa sebenarnya gaya hidup kita sekarang ini masih banyak terbawa-bawa atau terkontaminasi dengan produk-produk yang tidak halal barangkali. Ya, sebagai contoh yang lain dari bulu babi. Sekarang produk yang ngetren itu adalah sistin. Sistin ini adalah salah satu asam amino, salah satu pembentuk protein yang banyak dipakai di industri roti ya sebagai bread improver flavornya ya. Biar dough atau adonannya itu mengembangnya bagus, biasa pakai sistin. Sistin di dunia sebagian besar itu diproduksi kalau nggak dari rambut manusia, kalau di negara-negara barat dari rambut manusia ya diekstrak sisteinnya. Atau dari bulu binatang, ya ini juga dua-duanya jatuhnya haram. Ya, sistin bulu babi juga banyak dipakai untuk kuas, ya kuas baik kuas untuk apa? Kuas untuk bikin kue, kuas untuk anak-anak kita menggambar, atau toothbrush, ya sikat gigi dan segala macam. Dan Bapak Ibu bisa lihat semua di sini produk-produk yang sudah ada dan diproduksi secara komersil di dunia. Ya, ada yogurt, es krim segala macam yang mungkin akan memakai bahan-bahan turunan dari babi. Lalu konsep halal ya berkaitan dengan food kualitas ya, kualitas pangan ya. Halal kita tahu itu adalah bahasa Arab, istilah Arab yang berarti dibenarkan, diizinkan, lawful ya. Ini ada Pak Sony yang orang di sini. Ya. Lawannya haram tentu saja ya. Lawan dari halal itu haram. Tapi ada juga yang lain ya, terminologi dalam konsep dalam Islam itu ada subhah yang arti doubtful atau suspected atau meragukan ya. Biasanya yang ini dihindari ya, menghindari. Halal dan haram merupakan isu-isu yang serius di dalam Islam ya. Halal dan haram itulah isu yang serius di dalam Islam. Jadi kita tidak bisa main-main ya dengan halal dan haram. Saya akan coba sedikit mengaitkannya dengan beberapa ya, mungkin tolong ada. Ya, berapa surat di dalam ayat dalam Al-Quran ini, beberapa suratnya mungkin ada juga yang lain ya, mungkin Bapak Ibu yang banyak lebih mengetahui. Ini sebagai gambaran yang berkaitan dengan halal dan haram. Ya,
Tapi yang paling sering kita dengar ini yang ini Al-Baqarah 168 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyiban ya. Makanlah apa yang ada di muka bumi itu yang halal dan baik. Nah, jadi pengertian baik ini halal mungkin sudah jelas ya. Halal kita sudah tahu kriterianya dan dari kecil kita sudah diajarkan. Tapi masalah pengertian thayyiban ini sekarang yang banyak juga dimulai dibahas ya, banyak mulai dibahas. Di dalam audit halal misalnya, audit halal pengertian thayyiban ini sudah diimplementasikan di dalam berbagai aturan ya, salah satunya misalnya kebersihannya, kualitasnya, efek sampingnya, hygiene dan segala macam. Jadi pengertian thayyiban ini bisa berubah ya, dari waktu ke waktu itu ada perbaikannya ya. Jadi bukan lagi sekedar baik, tapi juga berkualitas barangkali. Bahasa Inggrisnya wholesome ya. Wholesomeness itu thayyiban. Lebih menyeluruh konsepnya. Pernah pengalaman kita waktu kita audit semuanya udah oke ya, udah oke semua waktu itu. Udah di exit meeting, di meeting penutupannya karena memang udah bisa mau diberi sertifikat halal. Tiba-tiba tikus melintas gitu di tempat kita meeting. Akhirnya ya. Halo? Halo? Lalu ya. Ya tadi ada yang manggil. Lalu kita nggak jadi pending ya, kita suruh membetulkan dulu ya. Jadi masalah kebersihan bahkan sekarang sampai untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan menengah ke atas itu GMP itu sebagian itu sudah mulai disyaratkan. GMP adalah Good Manufacturing Practices. Jadi cara memproduksi yang benar ya secara baik kebersihannya, hygiene-nya dan segala macam itu sudah mulai masuk dari bagian audit halal. Jadi bukan hanya halal tapi halalan thayyiban jadinya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini saya mohon ya untuk kita semua bisa merenung ya. Merenung ini dari sebuah hadis daripada Ibnu Abbas ya, dengan lafaznya beliau berkata ya. Ayat Al-Qur'an ini surat Al-Baqarah 168 yang barusan kami sampaikan dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai manusia, makanlah daripada apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bangun dan berkata, wahai Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pintalah supaya doa aku ini diterima. Maka baginda menjawab, wahai Sa'ad, bersihkanlah makananmu dan percaya. Ya, minta maaf bisa ini saya kalau ada ini jadi ini ya. Iya mungkin panitia bisa di mute kan semua ininya. Untuk songkok. Ya. Oke. Maka baginda menjawab, wahai Sa'ad, bersihkanlah makananmu dan percayalah doamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya jiwa Muhammad di tangannya, seorang hamba yang makanannya daripada sesuap benda yang haram ke dalam perutnya. Sesungguhnya Allah tidak akan memakbulkan doanya selama 40 hari. Dan setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram dan riba, maka api nerakalah yang layak baginya. Jadi ini sesuatu yang betul-betul membuat kita kenapa halal itu menjadi sesuatu yang sangat penting, signifikan untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini saya sudah sampaikan tadi. Jadi pengertian thayyiban ini sekarang yang banyak dibahas. Bahkan kita di Inhar ini mungkin nanti dengan Bu Beta juga
kita banyak sekali penelitian yang fokusnya sekarang ke toyiban aspeknya. Jadi misalnya efek sampingnya, kadar kolesterolnya barangkali ya, ini halal tapi kolesterolnya banyak banget ya Pak Habib ya. Ini juga sesuatu yang harus mendapat perhatian. Lalu kita lihat juga sekarang dalam industri halal ya. Dari yang tradisional misalnya, yang biasa bukan tradisional sih sebenarnya, tapi yang selama ini kita hadapi, yaitu proses makanan yang berproses, ya, minuman, bahan-bahan ingredients, logistik. Tapi sekarang yang meningkat naik itu misalnya kosmetik, ya, personal care-nya, lalu produk-produk kesehatan, terutama selama COVID itu satu-satunya industri yang nggak terjadi penurunan itu adalah industri obat-obatan, ya, medical. Lalu pangan juga hanya sedikit terimbas, ya. Ini kenapa? Karena produk health care product ini dari segi produk halal, ya, healthcare product itu tetap apapun situasinya orang akan tetap mencari. Lalu tourism juga, tourism menjadi salah satu yang primadona baru dalam industri halal. Meskipun pada saat COVID dia menjadi industri yang paling banyak terkena impact-nya, ya. Lalu juga ada modest fashion. Jadi halal itu adalah tentang kualitas hidup, ya. Kalau kita betul-betul memproduksi produk yang halal dan thayyiban, produk yang halal dan berkualitas, sesungguhnya pasar produk halal itu sendiri bukan hanya sekitar 2 miliar populasi umat muslim sedunia, tapi lebih dari itu, sama jumlahnya dengan populasi umat manusia keseluruhan, diperkirakan sekitar 5 miliar. Jadi industri halal itu luar biasa besarnya, sehingga tidak mengherankan kalau negara-negara non-muslim sekalipun sekarang berlomba-lomba masuk ke industri halal. Maka alangkah ruginya ya kalau Indonesia dengan 220 juta muslim barangkali tidak menjadi negara yang leading di dalam industri halal. Ini sangat-sangat rugi sekali. Maka ini peluang yang sangat bagus, peluang yang sangat baik untuk membangun ekonomi Indonesia itu sendiri. Ini sebagai contoh, ini pada tanggal 25 April ini sering saya tampilkan slide ini. Misalnya negara Korea Selatan, ya, negara Korea Selatan yang kita tahu bukan negara Muslim, ya, tapi mereka betul-betul fokus membangun industri halalnya. Tanggal 25 April saya diundang yang sebelah kiri ini gedung parlemennya Korea di Seoul, ya. Pertama kali ini bicara di depan anggota parlemen, depan anggota DPR, ya, nggak di Jakarta, nggak di Kuala Lumpur, tapi di Seoul di Korea Selatan. Saya diminta bicara tentang halal industri untuk daging halal, ya, atau halal meat. Kenapa? Karena mereka pengen mengikuti jejak langkah Australia dan Selandia Baru. Bapak dan Ibu sekalian, Australia dan Selandia Baru merupakan negara penghasil daging halal terbesar di dunia. Ya. Kalau ayam halal yang terbesar itu adalah Brazil. Ya. Tapi kalau daging, Australia dan Selandia Baru. Ada yang menarik saya pernah bertemu dengan seorang salah satu pengurus Asosiasi Pengekspor Daging Halal Selandia Baru. Mereka bilang bahwa 65% daging halal dari Selandia Baru itu bahkan diekspor ke negara-negara non-Muslim. Artinya apa? Yang dilihat itu memang bukan masalah kehalalannya, tapi masalah kualitasnya. Ya, jadi halal itu sudah sebuah jaminan, ya, sudah halal dan berkualitas. Lalu ini yang akan ditiru oleh Korea Selatan. Jadi mungkin kita akan melihat berapa tahun ke depan daging-daging halal itu akan masuk dari Korea. Karena mereka sudah peternakan yang cukup besar. Lalu dua hari kemudian ini di Busan ada Dongha University, ini universitas swasta terbesar di Korea Selatan.
Saya diminta bicara di depan mahasiswa yang ngambil MBA, ya, sekitar 200-an mahasiswa MBA, dengan spesialisasinya mereka majoring di bidang Muslim Friendly Hospitality and Tourism. Jadi tahun 2018 itu Doha Universitas itu sudah menawarkan program studi MBA, S2 MBA di bidang wisata syariah. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya bagaimana kesungguhan negara seperti Korea Selatan. Ya. Inilah besarnya industri halal dunia. Ada yang bilang sekitar 3,1 triliun dolar per tahun. Dan kalau kita lihat pecahannya, yang pangan halal itu sendiri itu sebenarnya nggak sampai seperempatnya. Yang besar itu justru di non-foodnya. Di sini ada kosmetik, ada personal care, ya ada suplemen, misalnya ada obat-obatan. Ya di Indonesia sekarang aturan nomor 33 ya Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 itu mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia itu harus halal, termasuk obat-obatan. Dan di sini tantangannya, bagaimana kita bisa menawarkan kepada konsumen itu produk obat-obatan yang 100% halal, karena di sini masih terlalu banyak yang harus kita perbaiki ya untuk menjadikan semua pharmaceutical produk kita itu adalah halal ya. Dan services di sini juga ada, misalnya logistik ya, tourism dan segala macam. Ini global halal industri. Ini sebuah industri yang paling besar ya sekarang, lucrative industry. Dan peluangnya, opportunities-nya itu luar biasa besarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih tidak memberi fokus ini untuk himbauan kepada pemimpin ya, pemerintah, mungkin melalui Muhammadiyah ya, kalau kita tidak punya strategi yang jitu, strategi yang benar ya untuk membangun industri halal Indonesia, bisa jadi kita akan tetap sebagai negara yang sebagai pasar ya untuk produk-produk halal dunia. Karena negara-negara lain, bahkan negara-negara non-Muslim seperti Korea tadi, Jepang, China, Singapura, mereka memproduksi produk-produk halal. Ya, ada 2 miliar Muslim, tapi yang saya sebutkan tadi, kalau produknya berkualitas, pasar industri halal itu lebih dari 2 miliar. Bisa jadi sama jumlahnya dengan populasi umat manusia. Ini sebagai gambaran, di Korea Selatan itu ada 2.300 pabrik kosmetik. Ya, bayangkannya dibandingkan dengan di Indonesia mungkin hanya berapa label utama yang terkenal ya. Tapi kalau dihitung pabrik dengan yang kecil mungkin masih bisa dihitung berapa gitu ya. Tidak sama dengan di Korea 2.300 pabrik, 2.300 label. Jadi Korea memang dia pengen betul-betul ya mengambil peluang dan kesempatan. Ada hal yang menarik di Korea bahwa di bawah Kementerian Urusan Konsumen di Korea itu ada insentif untuk perusahaan-perusahaan yang mendapat sertifikasi halal, urusan sertifikasinya itu disubsidi oleh pemerintah. Karena bisa jadi sertifikasi itu cukup membebankan untuk perusahaan, terutama perusahaan kecil. Nah, jadi ini yang agak ironi juga barangkali, karena di kita juga banyak sekali UMKM yang masih merasa terbebani dengan adanya sertifikasi halal karena biayanya yang relatif mahal. Mungkin di sini perlu organisasi semacam Muhammadiyah bisa masuk dan membantu, ya terutama UMKM ya. UMKM di kita itu yang jumlahnya jutaan, tapi selalu menghadapi masalah ketika berhadapan dengan isu sertifikasi. Ini ada di Tempo ya, South Korean Cosmetic Industry and the Halal Industry. Ini pendapat kami dikutip ya waktu itu di kabar Tempo. Jadi sekarang kalau biasanya ya Korea ini masuknya kan melalui budaya ya, melalui K-pop, K-drama dan segala macam, masuk penetrasi ke negara-negara Muslim ya, ke Timur Tengah, ke Indonesia, ke Malaysia, bahkan
label kosmetik terbesar di Korea, Amore namanya, itu udah buka pabrik di Johor Bahru sekarang ya. Jadi udah buka groundbreaking-nya, udah mau buka pabrik mereka. Kita lihat sekarang banyak sekali produk-produk Korea ini modelnya sudah pakai hijab nih. Ya, model kosmetiknya. Bapak Ibu yang sering ke Korea di kawasan Itaewon itu banyak sekali outlet yang menjual produk kosmetik halal ya. Dan ini juga yang salah satu kegiatan Inhat yang sering ke Korea, kita mengedukasi mereka dan bantu mereka juga untuk sertifikasi di sana. Ini sekedar gambaran, kita sering ke Korea itu untuk produk-produk farmaseutikal, produk suplemen dan kosmetik terutamanya. Kita ada kerjasama dengan Chonbuk University untuk R&D-nya. Lalu ini gambaran di Malaysia. Ya, di Malaysia halal itu sudah merupakan sebuah ekosistem. Ini yang membuat industri halal di Malaysia ini lebih stabil. Lebih stabil dalam arti mereka punya kebijakan yang menyeluruh, terintegrasi di bawah sebuah ekosistem dengan satu komando ya. Misalnya setiap agensi pemerintah itu diberi peran masing-masing. Ya, ada Kementerian Keuangannya, Kementerian Pertaniannya, semua itu ada terkait bidang-bidangnya terkait halal ya. Misalnya ada HDC, Halal Development Corporation ya, misalnya di Kementerian Pendidikan Tinggi ya ada konsorsium institusi halal. Untuk bidang riset itu kata kunci halal itu masih menjadi cukup memberi keywords-nya cukup efektif ya untuk mendapatkan grant karena memang menjadi prioritas ya dan lain sebagainya. Human capital di Malaysia banyak sekali perguruan tinggi menawarkan program-program studi halal baik di level diploma, S1, S2 dan S3 termasuk di institut kami di IUM. Jadi tidak mengherankan ya support dari pemerintah Malaysia ini menjadi penyebab kenapa ranking Malaysia dari segi halal itu nomor 1 di dunia. Ini rankingnya Global Halal Hubs-nya yang menjadi target Malaysia ya. Malaysia ke ranking 1 dan kita di ranking ke-10 setiap tahunnya ya. Banyak hal yang bisa kita lihat pelajari dari sini, tapi menurut saya yang paling penting itu di sini adalah adanya perhatian pemerintah. Yang kedua, di Malaysia roadmap halal itu sudah berlangsung lama. Ya sudah lebih dari mungkin hampir 30 tahun sudah ada ya. Jadi dari segi kesadaran atau untuk masuk ke industri halal itu lebih lama di Malaysia. Ini sebagai gambarannya lain ya presentasi saya karena kata Pak Sony jangan terlalu ilmiah kata Pak Sony ya sehingga bisa dimengerti lebih banyak ya audiens. Saya banyak menyajikan gambar-gambar dan insya Allah saya akan beri cerita di sini. Ini contohnya nih Korea dan makanan sunnah. Ya suatu kali kami diundang sebuah desa di selatannya Korea Selatan ya paling selatan Korea Selatan itu udah selatan ya di selatannya lagi. Kami diundang untuk mengaudit ya sebuah perusahaan yang memproduksi cuka ya atau vinegar ya vinegar. Di desa tersebut ada 400 petani. 400 petani yang ini buahnya semacam jeruk nipis. Ya, kayak jeruk nipis. Lalu itulah bagusnya ya pemerintah di sana. Pemerintah itu karena dan juga pendidikannya juga udah bagus ya walaupun di kawasan pertanian mereka membentuk semacam koperasi 400 petani digabungkan dalam sebuah koperasi lalu pemerintah menyediakan sebuah pabrik membuat cuka. Sebenarnya yang disediakan pemerintah cuma simple saja kalau kami yang dari bioteknologi lebih mudah mengerti. Di sini ada 2 fermentor. Fermentor ini adalah mesin untuk memfermentasi. Kenapa 2? Yang pertama memfermentasi buah ini karena karbohidratnya di sini menjadi alkohol, lalu diteruskan fermentasi kedua dari alkohol menjadi vinegar ya atau cuka. Ya, jadi ada 2 fermentasi. Kita lihat sistemnya. Jadi kriteria halal di sini adalah fermentasi ketika terbentuk alkohol itu nggak boleh dibuka fermentornya dan harus langsung ya katakanlah mungkin total produksinya itu total fermentasi itu 14 hari untuk dua fermentasi ya 7 hari misalnya
sehingga hanya diizinkan dibuka di akhir saja ketika semua alkohol itu sudah berubah menjadi asam cuka. Ya. Nah, ini yang kita lihat. Dan mereka itu bagus sekali. Ini salah satu produknya. Jadi ada cuka minuman ya dengan konsentrasi yang rendah dengan berbagai variannya. Ya. Yang menarik lagi adalah waktu itu saya tanya, ini diekspor kemana? Ternyata mereka sudah ekspor ke 46 negara Muslim. Ini dari kampung ya, dari satu kampung, satu desa, di mana mereka memproduksi cuma 6 bulan ya, karena 6 bulan lagi musimnya itu nggak sesuai untuk produksi. Oke, jadi dari situ saya tanya, kenapa negara Muslim, 46 negara Muslim, mereka bilang, bukankah ada dalam hadisnya kalau cuka itu adalah sebagai obat. Nah, jadi Bapak Ibu ya bisa lihat bahwa yang baca hadis itu orang Korea dan mereka yang buat industrinya. Ini bedanya ya, jadi hal-hal sedemikian yang perlu kita lihat ya. Ini sebagai berbagai produk-produk yang lain, produk-produk turunannya. Waktu itu kita memberikan sertifikasi untuk perusahaan ini. Jadi ini semacam makanan sunnah atau prophetic diet ya, yang insya Allah bermanfaat. Lalu ini di Jepang ya, ini ada Bu Marisa yang sering juga ke Jepang ya, ini ya Bu Marisa ya. Ini bicara tentang Olimpiade Tokyo yang akhirnya ditunda ke tahun depan. Kita juga sering ke Tokyo memberi pelatihan. Kalau ini yang ini pelatihannya dihadiri sekitar 400 orang selama 2 hari. Ya, dihadiri oleh restoran, pemilik restoran, hotel dan segala macam. Ini waktu mereka menyiapkan untuk Olimpiade 2020 dan kita waktu itu hadir 2014. Jadi mereka 6 tahun itu sudah mempersiapkan fasilitas untuk tamu-tamunya yang Muslim. Waktu itu sempat kami tanyakan kenapa mereka serius untuk halal. Mereka bilang bahwa tamu mereka di Olimpiade itu sepertiganya itu adalah Muslim, ya, dan ini adalah pasar yang luar biasa besar. Jadi mereka melihatnya angle-nya itu tetap dari segi komersial ya, tapi alhamdulillah paling tidak sekarang di Narita itu sudah ada musola ya, sudah ada 2 restoran halal, di Kobe juga, dan banyak di Jepang itu kalau kita sering ke Jepang kita udah tahu lokasi-lokasi ya, ada ramen halal gitu di sebuah pojok, itu udah ngerti itu di mana lokasi-lokasinya. Artinya kesadaran halal itu sudah semakin meningkat dan kita lebih mudah ya untuk konsumen Muslim. Bagaimana di Saudi? Nah, ini yang agak menarik ini. Saudi ternyata di Saudi itu malah belum ada yang nama lembaga sertifikasi halal, itu belum ada di Saudi. Ya, lembaga sertifikasi halal itu belum ada di Saudi. Paling tidak sampai kami dapat penghargaan 2018 itu belum ada. Alasannya adalah waktu itu mereka semua itu dijamin oleh pemerintah waktu itu ya, jamin oleh pemerintah. Di Saudi halal itu sekarang berada di Saudi Food and Drug Authority, semacam badan kalau kita BPOM-nya ya, BPOM-nya yang juga merangkumi halal. Cuma sekarang karena banyak kasus, sudah ada kasus kontaminasi dan perkembangan industri halal dunia yang semakin pesat, sehingga mereka akan mungkin sudah membentuk sekarang lembaga sertifikasi halal di Saudi. Ya, ini yang kita perhatikan keadaannya ya. Kami juga pernah diundang ke Cina. Tadinya nggak pernah membayangkan ya kalau di Cina itu ternyata halal itu juga mendapat prioritas. Saya bayangkan ada dua slide tentang di Cina. Yang pertama ini di Xinjiang. Ini kawasan yang non-Muslim. Ya, di Xinjiang sebenarnya halal nggak masalah. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya bagaimana keadaan di Xinjiang. Saya alhamdulillah sempat foto ini di masjid Uigurnya, orang Uigur. Memang agak sedih ya waktu itu karena kita tamu diizinkan salat, tapi untuk tuan rumah orang Uigur itu nggak boleh salat, nggak boleh salat. Mereka hanya orang-orang tua tertentu yang diizinkan ya. Jadi dan waktu berkunjung ke Xinjiang itu
Kita seperti berada di film-film perang ya. Karena setiap berapa ratus meter tuh ada tentara bawa senjata. Mau masuk mall diperiksa gitu ya. Mau naik kereta api itu bisa 5-6 lapis itu diperiksa gitu. Jadi handphone kita dicek kayak itu yang saya berikan. Tapi ya mereka dari segi halal luar biasa ya industrinya waktu itu sebelum kasus yang terakhir ya, yang karena teman-teman yang mengundang kami waktu ke Uighur tahun 2000 berapa ini 2017 kayak gitu 2018 misalnya, itu sekarang udah nggak bisa dihubungi ya. Saya tahu salah satu ini ada yang mengundang kita itu alumni dari Malaysia, pengusaha, suami istri pengusaha, tapi suaminya sekarang udah nggak tahu di mana kabarnya lagi ya, karena diambil oleh pemerintah atau tentara Cina. Yang menarik juga di sini waktu itu adalah waktu saya bercerita tentang halal, karena bicara tentang halal ya kadang-kadang ada istilah-istilah Islam yang terkeluar tidak sengaja, misalnya nyebut insya Allah, alhamdulillah gitu ya. Begitu saya menyebut itu langsung moderatornya bilang tolong jangan diulangi lagi gitu ya. Jadi yang itu tuh agak dibatasi ini kalau di Xinjiang. Tapi tidak di negara Cina, bagian Cina yang lain. Ini di Pingliang. Di Pingliang mereka juga fokus ke halal, ya fokus ke halal. Bahkan waktu itu kita acara itu tuh ada menteri di daerahnya yang membuka acaranya. Ada satu pengusaha Muslim, ya ini sama-sama Muslim ya, tapi ini Chinese Muslim. Kalau tadi Xinjiang orang Uighur ya. Di sini ada satu pengusaha Muslim yang betul-betul total masuk ke halalnya. Jadi dia membuat satu orang kaya ya kayak konglomerat lah di situ. Muslim punya restoran, supermarket, hotel dan segala macam. Dia bikin halal one stop center. Halal one stop center. Jadi semua produk dari seluruh Cina dikumpulin situ, dijual ke seluruh dunia, dan dari dunia juga dibeli sama dia dan disebarkan. Jadi ini mereka sama ya, dua-duanya fokusnya di industri halal ya, baik yang di Uighur maupun di Cina yang lainnya ya, di Pingliang terutama, dan juga di kawasan-kawasan Cina yang banyak Muslimnya ya. Halal itu bukan sesuatu yang aneh lagi. Ya. Di Taiwan juga sama. Di Taiwan ya, Taiwan ini walaupun negaranya kecil tapi pertaniannya lumayan signifikan ya. Jadi mereka ingin masuk ke industri halal. Lalu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, berbagai isu di industri halal ini sekarang, selain kalau kita memang betul-betul ingin masuk ke industri halal, ya kita masuk ke industri halal, selain dari katakanlah perhatian pemerintah yang sangat diharapkan, kalau kita ingin merebut kue yang 3 triliun tadi, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana kita menyiapkan infrastruktur, menyiapkan human capitalnya, ya sumber daya manusianya, menyiapkan bahan-bahannya dan segala macam ini. Ada 3 isu utama terkait halal yang biasanya. Yang pertama itu adalah bahan mentah. Yang kedua cara memproses, dan ketiga cara mengautentikasi, menentukan kehalalannya bagaimana. Tiga-tiganya kalau tidak diberi perhatian oleh pembuat kebijakan ya, ini membuat kita ini akan semakin tertinggal dari negara-negara lain. Ada sebuah data dari Dinar Index ya yang dikeluarkan di Dubai, sama dengan yang mengeluarkan ranking-rankingan tadi. Menyebutkan, saya pernah bertemu dengan CEO-nya, beliau bercerita bahwa dari 200 produk halal dunia, 200 produk dengan brand atau logo brand halal terkuat di dunia, yang dari Indonesia itu nggak banyak, di bawah 5 produk saja dari 200 ya. Dan kebanyakan dari yang sedikit itu adalah produk-produk yang diproduksi oleh produk yang produksi multinational company, ya perusahaan-perusahaan yang asing yang memang beroperasi di Indonesia. Berbeda dengan di Thailand, ya di Thailand dari 200 produk halal tadi itu, dari Thailand itu hampir 20 ada di situ. Jadi Thailand memang betul-betul serius ya, sehingga
ada semacam anekdot juga ya, atau bukan anekdot, kritik barangkali. Walaupun Malaysia ranking 1 yang tadi itu, sebenarnya Malaysia menikmati atau berapa sih yang didapat Malaysia dari industri halal? Ada yang menyebutkan mungkin Thailand lebih banyak dapatnya, ya. Thailand lebih menikmati kue industri halal itu sendiri, ya. Padahal kita tahu di Thailand itu muslimnya hanya 5%, ya. Nah, tapi ada satu kebanggaan kita sebagai orang Muhammadiyah, yang pelopor halal di Thailand itu adalah cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, Bapak Vinay Dahlan, ya, orang Thailand yang tapi beliau adalah cucu dari pendiri Muhammadiyah. Ini adalah titik-titik kritis, ya, titik-titik kritis kalau kita melihat sebuah produk itu halal apa tidak. Yang pertama, raw material, bahan bakunya. Yang pertanyaan pertama ketika kita melihat sebuah produk itu adalah apakah ini bahannya dari tumbuhan atau hewan. Ya, dari hewan kita tanya lagi hewannya halal apa tidak. Kalau halal ditanya lagi disembelih secara benar apa tidak. Ini tingkatan-tingkatan. Ya. Lalu juga slaughtering, memprosesnya. Di beberapa negara itu dibolehkan di stunning, ya, dipakai ya, contohnya pakai aliran listrik, ya, aliran listrik itu boleh sebagai voltase tertentu itu diizinkan. Tapi tidak semua negara membolehkan karena perbedaan mazhab dan juga fatwa di negara tersebut. Di Indonesia dan Malaysia, stunning itu dibolehkan, di Singapura dibolehkan, tapi tidak di Brunei. Jadi ayam dari Indonesia ini agak susah masuk ke Brunei kalau mau ekspor, kecuali dipastikan bahwa tidak ada aliran listrik yang dikasih. Ya, tidak pakai stunning dulu istilahnya. Jadi nggak pakai. Tujuan stunning itu adalah biar ayamnya pingsan dulu sehingga mudah disembelih. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, ya, kalau sebuah fast food restoran Malaysia, mungkin saya nggak perlu ngasih tahu namanya. Bapak Ibu mungkin tahu lah, fast food restoran ini satu hari itu menyembelihnya sekitar 200 sampai 300 ribu ekor ayam satu hari. Jadi bayangkan kalau tidak ada proses stunning mungkin susah, ya, penyembelihannya. Isu-isu stunning dan isu penyembelihan ini banyak terjadi, ya. Kalau kita audit ke rumah potong hewan, itu banyak sekali istilahnya hengki-pengkinya di situ. Ya, pernah kami sekali mengaudit di sebuah kawasan di Mindanao di Filipina. Mereka katanya udah ikut standarnya MUI dan JAKIM, ya, di mana mereka harus memakai penyembelihnya, walaupun boleh pakai stunning tadi, pakai aliran listrik, ya, ayamnya digantung, dialirkan listrik gitu, ya. Tapi pas penyembelihannya itu harus tetap manusia, ya, tidak boleh pakai mesin, itu syaratnya, ya. Syaratnya pakai mesin, dan nggak boleh pakai mesin syaratnya. Jadi waktu itu kita datang, ada 5 orang yang lagi menyembelih, ya, satu sesi itu 5 orang. Ayam pertama masuk ke orang pertama, ayam kedua, ketiga, orang kedua, ketiga, dan berikutnya. Lalu ayam nomor 6 masuk lagi ke orang pertama. Jadi yang pertama, ayamnya ayam pertama, ayam ke-6, ayam ke-11 gitu. Dia ada istirahatnya. Jadi nggak gini terus 200 ribu ekor ayam gitu, ya. Waktu itu dari 5 orang penyembelih, ya, ternyata cuma 1 yang muslim. Jadi itu pernah kejadian itu kita audit, ya, dan itu dia sudah dapat sertifikasi halalnya udah. Jadi kan prosesnya berantai, ya, sampai terakhirnya itu udah dicuci tuh langsung masuk packaging yang sudah ada halal logonya di situ. Jadi kita kaget juga waktu itu karena udah datang berapa hari sebelumnya, ya, di pulau tersebut, ya, di Mindanao. Jadi ini pernah terjadi juga, ya. Padahal kalau kita betul-betul baca SOP-nya, ya, syarat untuk menjadi penyembelih itu salah satunya yang tertulis kalau di JAKIM itu ditulis they must be a practicing Muslim. Jadi harus syaratnya itu adalah orang Muslim yang praktis mempraktekkannya ibadahnya. Jadi kita harus cek sebenarnya syahadatnya gimana, salat Fatihahnya gimana, kita harus cek itu mereka salat apa tidak. Jadi bukan sekedar Muslim, ya. Lalu processing, kemungkinan ada cross contamination. Ini pernah terjadi waktu kita berkunjung ke Eropa. Ada pabrik
gelatin, Bapak Ibu yang saya tahu sebutkan tadi, gelatin ini banyak kemungkinan tidak halalnya ya. Gelatin ini waktu itu karena ada permintaan dari Timur Tengah kalau mereka itu harus kalau ingin produksi kosmetik ke Timur Tengah, Anda harus pakai gelatin yang halal dari sapi ya. Jadi apa yang mereka lakukan? 1 bulan mereka gelatinnya dari sapi, bulan berikutnya babi, sapi lagi, babi lagi. Karena gelatin babi memang paling banyak permintaan. Jadi pakai alat aparatus ya atau instrumen equipment yang sama. Ini ada cross kontaminasi. Packaging juga ya ada 1 lapisan di dalam packaging kalau kaleng ya. Itu ada 1 lapisan yang perlu ada lipid atau lemak di situ supaya tidak ada percampuran antara bahan makanan dengan bahan packagingnya atau kalengnya ya karena ini berbahaya. Jadi ada 1 lipid di situ. Lipid inilah yang karena yang lemak yang paling murah itu adalah lemak babi ya. Kita hati-hatinya di situ. Jadi food ingredients yang sebutkan ada ratusan jenisnya. Yang paling mengkhawatirkan itu yang perturunan dari babi, misalnya ya porknya, dagingnya, lard, lemaknya, atau protein gelatinnya. Ya. Lalu juga enzim. Enzim ini yang paling kritis itu adalah rennet. Rennet banyak dipakai untuk membuat keju, ya. Untuk mengkoagulasi susu menjadi keju itu kita perlu rennet. Jadi rennet itu biasanya diambil dari usus anak sapi dan sekarang juga dari babi ya karena kalau sapi itu anaknya disembelih terus harga daging jadi akan naik ya karena supply daging berkurang. Emulsifier juga, emulsifier ini adalah untuk mencampurkan lemak dengan air ya dalam sebuah proses itu perlu emulsifier dan kebanyakan emulsifier itu adalah turunan lemak mono dan diglisirida. Kalau kita di Malaysia alhamdulillah ya di Indonesia kita ada lemak sawit. Jadi emulsifier dari lemak sawit atau dari minyak kedelai itu sangat banyak ya. Tapi kalau di negara-negara barat, negara-negara non-muslim kemungkinan kita terekspos kepada produk-produk yang tidak halal. Ya dan sebagainya ya. Ini berapa ingredients yang agak kritis di bidang farmasi. Misalnya plasenta ya. Plasenta dari human dan animals. Ini plasenta ini banyak dipakai untuk ibu-ibu ini biasanya sebagai anti-aging katanya. Anti penuaan. Jadi karena banyak wanita nggak mau terlihat tua, jadi pakai kosmetik ya ada plasentanya. Hati-hati plasenta itu kebanyakan dari binatang. Kita harus tahu binatangnya apa dulu ya. Kalau binatangnya halal, dicek dulu disembelihnya bagaimana ya. Kalau binatangnya dari babi, saya pernah berkunjung ke sebuah perusahaan di Hiroshima. Itu ada perusahaan namanya teknologi HPP, saya akan lihatkan gambarnya nanti. Dan mereka plasentanya dari babi waktu itu waktu kita datang. Udah ada lard, ya gelatin dan kolagen, ya banyak dipakai di kosmetik dan juga emulsifier. Lalu gelatin ya paling banyak itu di kapsul kalau untuk obat-obatan. Karena kapsul itu, yang cangkang kapsul itu 60%-nya itu harus dari gelatin. Ya, nggak boleh dari yang lain. Jadi inilah tantangannya di situ ya. Kita punya bahan sih sebenarnya, bahan-bahan alternatif untuk yang halal, tapi ternyata kita tidak memproduksinya ya. Kita masih bergantung. Ini yang saya sebutkan tadi, apakah plasentanya halal? Ini mesin ini namanya HPP, High Pressure Processing. Jadi yang kagetnya waktu itu kita lihat yang mereka memproduksi plasenta itu tapi dari barang yang binatang yang tidak halal dari babi ya waktu itu tulisnya dalam tulisan Jepang kebetulan saya bisa baca ya karena pernah tinggal di Jepang ya ini yang kita lihat. Ini penelitian kami tentang gelatin itu menjadi sangat penting ya menjadi sangat penting kita harus banyak mencari alternatif dan memproduksinya. Jadi misalnya kita ada dari kambing kerjasama dengan UI kami memproduksi gelatin dari kambing etawah waktu itu lalu dari gelatin ikan ya dan dengan Saudi Arabia kita memproduksi gelatin dari tulang dan kulit unta ya ini yang insya Allah katanya mau dibuat pabrik di Jeddah ini kalau yang di Saudi. Kita pernah penelitian juga ini gambaran saja
di dental materials ya, di dental bahan-bahan gigi, apakah ada gelatinnya apa tidak ya. Yang menarik lagi, waktu dengan King Saud University ini, kita pernah penelitian waktu itu, kita ambil makanan-makanan yang beredar di negara-negara Timur Tengah waktu itu, makanan anak-anak, dan kita ekstrak gelatinnya, ya kita ekstrak gelatinnya, lalu kita cek gelatinnya apakah ada DNA babi apa tidak, dan kita mendapati bahwa sekitar 18% itu mengandung DNA babi ya di gelatinnya. Jadi waktu itu kagetnya karena mereka nggak nyangka ya, karena biasanya negara-negara Timur Tengah kan negara kaya-kaya, jadi mereka main import, mereka tidak memproduksi, jadi banyak sekali makanan anak-anak itu mengandung DNA babi ya, sekitar 18% ya, sehingga waktu itu kita laporan ke pemerintahnya, malah kata pemerintah jangan diceritakan, jangan diekspos, kita ambil. Itu sudah berapa tahun yang lalu, gitu ya. Ya, kemudian pernah juga kita meneliti berapa persen sih etanol di obat-obat kumur ya. Penelitian kita mendapatkan bahwa sampai 28%, 30% itu etanol. Ini nggak bicara tentang halalnya ya, tapi mungkin bicara tentang efek yang lainnya, mungkin thayyibannya dan segala macam. Ini produk kita pernah, ini yang kita lakukan di Saudi, kita workshop dan segala macam. Ini cara, ini pilot plan untuk peralatan untuk bikin gelatin. Ini dengan kerjasama dengan UKM ini ya, pilot plan. Jadi di sini kita bisa bikin kolagen, bikin gelatin atau produk-produk diantaranya. Ya. Inilah yang saya sebutkan kenapa Malaysia ini mereka bagusnya, karena di sini diberi fasilitas ya untuk penelitian gelatin. Nah ini nih tempatnya dan segala macam. Ini bromelin dari ini teman kita yang sama-sama di INHAR menemukan bahwa untuk pengganti enzim yang baik dari anak sapi maupun dari babi tadi, kita membuatnya enzim dari nenas ya. Enzim dari nenas itu namanya bromelin. Tapi kita tidak mengambil langsung dari nenasnya, cuma cukup sekali mengambil, kita ambil DNA-nya, kita pindahkan ke dalam mikroba, ya namanya kita insert ke dalam mikroba, lalu kita produksinya di laboratorium. Ternyata enzim yang diproduksi ini bisa menghasilkan keju. Karena dari bromelin kita namakan kejunya bromi, dan ini sudah ada di supermarket ya. Lalu juga produk-produk dari rumput laut ya yang barangkali perlu ditinggalkan. Indonesia kaya sekali dengan hasil rumput laut ya. Kaya sekali, dan ini contohnya ya. Antioksidan, antikanser, ada produk-produk rumput laut ini banyak dari Jepang ya, dari Jepang. Misalnya marine collagen yang dipakai oleh kebanyakan wanita ya. Marine collagen itu sebagai anti aging ya, itu banyak sekali dari Jepang dan Taiwan. Beredar di pasaran. Padahal kita punya sekali ya, laut kita tuh kaya luar biasa. Ini yang pernah kami teliti, ini semua masing-masing ada doktor yang tamat ya dengan penelitian. Termasuk yang terakhir itu anti kegemukan, anti obesitas. Ini mahasiswa dari Thailand ya. Ini sabun yang kita buat dari rumput laut dari penelitian kami karena mengandung antioksidan yang tinggi. Lalu cara mendeteksi bahan-bahan yang tidak halal, ini saya cepatkan saja. Mungkin nanti akan ada sesi tanya-jawab. Saya tidak akan secara detail, tapi menunjukkan bagaimana kami sudah melakukan penelitian untuk menentukan cara mendeteksi bahan-bahan yang tidak halal. Ini mesinnya bisa cepat, dalam hitungan 1 menit bisa keluar hasilnya. Seperti ini ya, dari 0% sampai 100% kita bisa tahu. Makin tinggilah kandungan lemak babinya. Lalu juga electronic nose, ini mencium bau lemak babi. Seperti itulah lebih kurang ya. Kita menentukan ada tidaknya lemak babi dari mencium baunya. Tentu saja melalui alat ini ya. Alat ini yang bisa mencium baunya. Ya, lalu kita petakan, bedakan yang halal dengan yang haram dengan yang halal ya. Ini contohnya, ini yang dari babi, ayam, beef, dan segala macam. Kita bisa bandingkan. Lalu ini juga molekular teknik yang paling banyak digunakan, ini PCR ya. PCR kemarin top lagi sewaktu ada COVID ya.
Semua orang ngomong PCR. Padahal kalau di laboratorium biotek itu sudah lama PCR ya, bahkan dipakai untuk teknologi menentukan ketidakhalalan. Contohnya waktu ada kasus coklat Cadbury di Malaysia, kita diminta menganalisa ini, ya contohnya. Ini misalnya kita bandingkan ini antara chicken, ya ayam, ini yang halal nih di sini, yang tidak halal nih naik nih kurvanya, ya Bapak Ibu bisa lihat langsung naik, kelihatan ya kelihatan. Makanya PCR ini yang paling bisa diandalkan untuk menganalisa, ya sensitivitasnya sangat tinggi. Tapi ada yang nanya juga, apakah ayam disembelih baca Bismillah apa tidak ketahuan nama PCR apa enggak? Ini ada pertanyaan sedemikian ya. Mungkin kalau kita teliti bisa ya, bisa, saya yakin pasti ada itu perbedaannya. Bahkan yang disembelih hewan yang sudah mati disembelih, apa hewan yang kelebihan listriknya tadi ya misalnya, itu kalau disembelih itu beda metabolit atau susunan bahan kimia yang ada di sekitar lehernya. Ya, ini juga kita bandingkan. Kami juga membedakan antara alkohol dengan khamar ya. Khamar ini adalah minuman beralkohol. Ya, sedangkan alkohol di sini artinya industrial etanol. Jadi etanol dari bahan petrochemical biasanya ya, misalnya untuk kedokteran, di rumah sakit segala macam, atau sebagai pelarut. Ya, kalau khamar minuman yang memang disengaja dibuat untuk sebagai minuman beralkohol itu hukumnya haram. Ya, khamar itu haram. Jadi kalau haram itu banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Ya. Jadi ini nggak boleh sama sekali. Jadi ada satu tetes khamar itu dimasukkan ke makanan kita, pasta misalnya, pastanya jadi haram. Tapi untuk industrial etanol, fatwa MUI dibolehkan 0,5% sebagai solvent atau pelarut, ya, dengan syarat tidak terdeteksi di produk akhir. Ya, ini kita analisa seperti ini bedakan. Kita pernah menganalisa stunning juga ya, berapa voltase sih sebenarnya yang dibolehkan sehingga ayam itu tidak mati ya, ayam itu tidak mati sebelum disembelih. Nah, ini pernah juga kita mendapat ini dari pemerintah Saudi, minta kita meneliti juga untuk ayam di Saudi ya. Waktu itu kita bilang mereka datang nih ke Malaysia, ke Inhar, mereka bilang tolong dibuatkan riset voltase yang sesuai untuk stunning di Saudi karena mereka mau mencoba apply ke pemerintah ya untuk diizinkan. Sekarang nggak boleh di Saudi pakai listrik itu. Kami bilang kenapa tidak pakai yang Malaysia saja ya, Malaysia tuh sudah punya. Dia bilang ayam Arab beda sama ayam Malaysia katanya ya. Jadi ayam di Arab itu disembelih umurnya lebih muda, lebih kecil-kecil ya, lebih kecil-kecil umur 29 hari, 30 hari. Ya, sehingga voltasenya juga harus disesuaikan. Inilah ini partner-partner kita dan kebanyakannya yang datang ke kita itu dengan produk-produk inovatif itu adalah mereka-mereka yang non-Muslim ya. Ada yang dari Rusia dengan apa namanya search engine yang halal ya. Ada dari Korea dengan apps-nya ada segala macam. Bahkan yang di Malaysia juga yang non-Muslim itu kreatif banget ya. E-commerce terbesar itu misalnya ya mereka bisa mensponsori Manchester United dan segala macam itu. Kita pengen itu mereka kita yang Muslim itu sebagai entrepreneurs-nya mudah-mudahan ya. Ini terakhir halal purification juga salah satu yang perlu ini karena sekarang logistik halal itu sudah mulai meningkat ya. Jadi kita di sini idenya bagaimana cara bisa menyamak ya. Kalau kena najis mughalazah kan harus disamak. Kalau kita nyuci piring, gampang ambil tanah satu ya. Nyucinya 7 kali salah satu dengan tanah. Tapi kalau itu ruangan, gudang misalnya, atau kontainer, gimana cara nyamaknya? Nah, ini kan kita perlu penelitian risetnya ya. Kita lakukan penelitian. Contohnya di sini tahra adalah sabun yang sudah ada tanahnya di dalam. Jadi nggak perlu lagi nyari tanah. Jadi lebih praktis. Bahkan tanah untuk tanah untuk sama itu sudah dijual di supermarket di Malaysia sekarang. Ya, ini juga. Dan inilah mesinnya, spray yang bisa ini air tapi ada tanahnya di dalam dan sudah disahkan halal oleh Jakim. Terakhir ini pesan sponsor ini minta tolong diperkenalkan kita ada jurnal halal
beberapa members board of editor ada di sini, ada Bu Beta, ada Bu Marisa, dan lain-lain. Ya, ini sudah edisi kedua sudah jalan, sudah baru saja publish. Mungkin Bapak Ibu yang tertarik bisa juga minimal baca ya, karena banyak sekali isu-isu latest findings di bidang halal ya, riset-riset halal mungkin akan menambah pemahaman dan pengetahuan kita seputar halal. Terakhir ini ada buku kami yang baru terbit juga tahun ini. Terima kasih ini Mbak Ica sudah ikut mempromosikan, bukunya ada di sini. Ini ada Bang Sandi dan ini Pak Menristek ya, Menristek Pak Bambang. Itu saja Mas Zaki, terima kasih atas kesempatan sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekhilafan ya, atau mungkin bahasanya ketinggian karena slide-nya dalam bahasa Inggris. Tapi mudah-mudahan saya coba tadi sebisa mungkin dipahami oleh kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah syukron katsiran. Terima kasih kepada Prof. Irwandi Jaswir atas pemaparan materinya yang begitu luar biasa, yang sangat berkualitas dan berbobot untuk kita semuanya. Sampai-sampai partisipan kita saat ini sudah mencapai 99 orang. Saya kira ini paling banyak selama ini pengajian PCIA Malaysia ini. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Untuk termin pertanyaan ini penanya di chat. Namun untuk penanya pertama, Bu Nita Sito tadi ingin menyampaikan, silakan Bu. Iya. Terima kasih Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Irwandi atas materinya yang sangat menarik dan mencerahkan. Juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, yang baik di Malaysia maupun di Indonesia, juga dari negara dan lain ya. Terima kasih. Ini Prof, saya ingin bertanya. Tadi Prof. Irwandi menjelaskan tentang bahwa di Indonesia itu para pengusaha UMKM mengalami kesulitan juga dalam mengurus sertifikasi halal ya, karena mungkin prosedur dan biayanya yang agak mahal gitu. Nah, kebetulan kami di sini PCIM ya, Muhammadiyah dan Aisyah, insya Allah kami mungkin dalam waktu dekat akan membuka atau meresmikan warung soto Lamongan di Malaysia. Nah, ini sekedar informasi juga untuk teman-teman di sini ya. Insya Allah ini akan menjadi amal usaha kami di sini. Nah, kami mau bertanya bagaimana proses pengurusan sertifikasi halal di Malaysia. Apakah serumit dan semahal biaya di Indonesia gitu, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung dijawab ya, Mas Zaki. Ya, terima kasih Ibu Nita untuk pertanyaannya, untuk soto ya. Warung soto Lamongan. Iya. Soto Lamongan yang biasanya sate ya, sate Padang biasanya. Oke, sebenarnya di Malaysia pengurusannya sudah semuanya sudah online ya, sudah lebih praktis. Cuman nanti permasalahannya itu adalah nunggunya mungkin ya, nunggu gilar untuk diaudit karena harus site audit. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah ada berapa dokumen ya, misalnya perusahaannya dan segala macam itu ya, nanti mungkin saya bisa berikan detailnya nanti. Dan juga semua bahan-bahan yang dipakainya itu harus jelas ya. Kalau bahannya itu sudah bersertifikasi halal itu lebih mudah. Misalnya nanti noodle-nya ya atau mie-nya itu diambilnya dari mana-mana suratnya, seperti itu dokumentasinya lebih. Dari segi biaya di Malaysia jelas ya, standarnya bisa dicek di websitenya, murah sekali. Kalau nggak salah dia ada aturannya berapa paid up capital dari perusahaannya. Perusahaan itu terkategori perusahaan kecil, menengah, atau besar ya. Kalau kecil itu mungkin nggak nyampe RM500 barangkali per 2 tahun. Ya. Dan di Malaysia kita nggak perlu lagi
auditor nggak perlu lagi dibayar karena mereka pegawai negeri. Ya, mereka pegawai negeri, jadi emang tugas mereka gitu ya. Itu yang menyebabkan nunggunya yang agak lama tapi ya, karena mereka nunggu giliran. Tapi biasanya yang bikin lama itulah dokumen submission di Malaysia itu online. Jadi kalau dokumennya nggak lengkap, kita udah submit nunggu-nunggu ternyata nggak betul. Jadi biasanya disinilah biasanya kita dapat panduan ya dari mereka-mereka yang pernah mengurus sertifikasi halal. Mungkin Bu Beta bisa bantu tuh nanti, insya Allah. Oke, insya Allah. Terima kasih, Prof. Ya, kalau gitu mulai disiapin dari sekarang nih, insya Allah. Terima kasih. Iya, Mas Zaki. Terima kasih untuk Prof. Irwandi untuk jawabannya. Untuk pertanyaan pertama dari Bu Nita Nito. Kemudian untuk penanya selanjutnya ini mohon maaf memang sangat banyak penanya, entah yang dari chat ataupun yang ada di sudah. Mohon maaf jika bertanya langsung bisa caranya tekan partisipan kemudian tekan namanya sendiri, nanti ada raise hand, angkat tangan, nanti akan terlihat, nanti akan kami izinkan untuk unmute suaranya sendiri. Selanjutnya ini mohon maaf untuk para penanya yang di kolom komentar, ada pertanyaan dari Bu Dr. Marisa Haq. Mungkin untuk host bisa membuka untuk beliau. Silahkan untuk Bu Marisa Haq untuk menyampaikan pertanyaannya. Ibu Marisa bisa ini? Ini lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, salam sehat dari Bintaro. Ya, terima kasih. Amin. Ya, Bu. Halo, kok nggak kedengaran? Suaranya nggak ada ya? Iya. Sekarang udah kedengar. Udah ya, oke. Intinya adalah all the best, Prof. Dan mudah-mudahan nanti di jurnalnya ada tulisanku terakhir terkait dengan halal di Jepang. Dan bagaimana di Jepang sertifikasinya Malaysia, sampai akhirnya saya cemburu. Aduh, ini halal MUI-nya kok nggak ada. Ternyata cuma ada satu produk, dan itu Indomie. Indomie udah di mana-mana, tapi bukan Indomie. Betul, tapi yang lainnya kita memang harus berjuang dalam jangka yang panjang ya. Ini estafet yang memang harus staminanya terjaga, nggak bisa sendirian, harus bergandengan tangan. Dan terima kasih sekali pencerahannya, dan banyak slide dari Prof. Irwandi yang saya bawa ke seluruh dunia ketika saya diminta untuk sedikit menjelaskan tentang halal, tapi saya sebut sumbernya adalah Profesor Irwandi Jaswir dari IIUM. Terima kasih Bu Marisa. Ya, saya juga setuju ya bahwa kita masih banyak PR yang harus kita lakukan. Putus lagi ya. Ya, banyak PR yang harus kita lakukan untuk membawa produk-produk Indonesia ke mancanegara, ke luar negeri. Ini sebagai gambaran waktu persiapan Olimpiade kemarin, saya didatangi oleh seorang ibu rumah tangga di Malaysia. Sebenarnya beliau pengusaha, cuman belum begitu besar produknya. Beliau membuat nasi lemak. Tapi atas bantuan pemerintah Malaysia, beliau ternyata mendapat tender nasi lemak yang dibekukan, ya, nasi lemak yang disterilisasikan dan disimpan pada suhu rendah untuk persiapan Olimpiade kemarin. Jadi ternyata Olimpiadenya ditunda ya. Dan beliau dapat omset yang luar biasa. Jadi sampai minta tolong ke kami gimana cara sterilisasinya, pakai retort ya, sistem sterilisasi. Dan waktu itu kalau jadi Olimpiadenya itu kemarin jadi bulan Agustus, itu dari bulan 2, bulan 3 itu beliau sudah diminta mengirim nasi lemaknya untuk kemudian disimpan di Jepang.
Masya Kemudian Allah. disimpan sehingga nanti pas Olimpiade tinggal dipanasin ya. Mereka Luar tinggal biasa. manasin. Ini yang saya lihat di sini adalah adanya inisiasi dari pemerintahnya yang membantu pengusaha-pengusaha lokal gitu ya. Karena ya sebenarnya nasi lemak gitu, kita juga ada nasi uduk, mihun atau apa yang bisa disiapkan untuk Olimpiade, karena event yang luar biasa besar, hampir 1 bulan, dengan sepertiga dari orang yang ikut Olimpiade itu adalah Muslim. Ini pasarnya luar biasa sekali. Ini barangkali hal-hal sedemikian dari yang kecil barangkali ya, dan saya lihat Malaysia inisiasinya bagus banget nih dari pemerintah. Luar biasa. Ya. Dan karena Olimpiadanya ditunda tahun depan, mudah-mudahan masih ada ya peluang biar peluangnya sedikit ini ya sebagai ya, mudah-mudahan. Ya. buat UMKM kita. Ya. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Dr. Marisa Haq. Untuk selanjutnya, akan saya bacakan pertanyaan dari kolom chat yang sudah ada. Penanya pertama yaitu dari Penanya pertama yaitu tadi dari Ibu Dian Az-Zahra. Izin bertanya, Prof. Irwandi, bagaimana dengan Ivanca? Ivanca ini huruf besar semua, mungkin nama. Standarisasinya sama dengan lembaga halal setiap negara di dunia. Iya. Ya, silakan Prof, mungkin langsung dijawab saja. Iya, sebelumnya apa suara saya kedengaran ya Mas Zaki? Kedengaran Pak, kedengaran. Ya, kedengaran ya. Ya, Ivanka adalah organisasi certification body ya. Certification body artinya lembaga sertifikasi halal yang ada di Amerika. Ya, Ivanka salah satu pionir kalau di Amerika, dan setahu saya itu Ivanka di recognize oleh MUI nggak pasti, oleh Jakim di recognize. Jadi Bapak Ibu sekalian, Jakim, Lembaga Sertifikasi Halal Malaysia, dia itu mengakui ada sekitar 70-an lembaga sertifikasi lain di dunia, ya, lembaga sertifikasi di dunia, sehingga produk-produk dengan logo dari negara tersebut bisa masuk ke Malaysia tanpa harus perlu sertifikasi Malaysia lagi. Jadi misalnya, contohnya kalau dari Jepang itu NAHA kalau nggak salah, Nippon Halal itu diakui oleh Malaysia. Jadi produk yang sudah ada sertifikasi NAHA itu bisa masuk ke Malaysia. Yang tidak boleh itu logo-logo yang tidak diakui, ya, dan tidak diakui karena Jakim belum mengaudit lembaga sertifikasinya. Misalnya MUI, Jakim itu sudah saling mengakui, recognize ya. Jadi Ivanka termasuk yang boleh ya, yang boleh. Jadi nggak mungkin perlu ditambah tambahan, Prof. Ivanka ya. Bermitra dengan LPPOM MUI, kemarin sempat ketemu dengan orang nomor satunya datang ke Jakarta. Iya, berarti udah orang ini Bu ya. Recognize India Muslim. Ya, terima kasih. Iya, yang Mirza itu Bu ya. Iya, betul. Iya. Karena Ivanka itu salah satu pionir di Amerika. Sebelum yang lain provinsi-provinsi lain mulai Ivanka sudah ada. Ya. Dan banyak standar-standar halal ya yang mereka tulis dalam bentuk buku ya kalau ada Ivanka. Ya, silakan yang lain. Selanjutnya, terima kasih untuk Prof. Irwandi atas jawabannya. Tadi untuk penanya pertama, Ibu Dian Az-Zahra. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan dari Ibu Desi Sugianto. Ini pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Prof. Irwandi. Satu hal yang masih mengganjal di saya, yaitu tentang vanille frambozen, yang kalau di daerah saya itu memang lumrah dipakai untuk campuran pembuatan sirup rumahan. Beberapa waktu lalu ketika ada yang tentang kandungan alkoholnya mencapai 63% untuk botol kecil 10 ml. Memang ketika dipakai sebagai campuran sirup itu hanya 2-5 tetes untuk 3 liter sirup.
Sirup itu pun nanti ketika meminumnya, maka akan dicampur lagi dengan air 1:10. Bagaimana kandungan alkoholnya yang masih terkandung di dalam sirup tersebut? Terima kasih, jazakallah khairan. Saya tadi agak ini yang pertama apa namanya produknya, Mas? Vanille frambozen. Vanille frambozen. Ya, kalau melihat kandungan alkohol yang sudah sedemikian tinggi sampai 60% ya tadi ya. Iya Pak. Kalau udah sampai 60%, saya udah menganggap itu udah nggak acceptable lagi ya, itu nggak bisa terima. Ya, apapun alasannya gitu ya. Jadi kita mencoba menghindari dan saya yakin itu nggak ada sertifikasi halal ya di situ. Ya. Jadi produk kalau alkoholnya udah sangat-sangat tinggi sedemikian. Alkohol ini memang sering perbedaan fatwa banyak di sini, beda pendapat banyak di sini ya. Karena ada yang bertanya kenapa tapenya halal, kenapa enggak, kenapa yang lain enggak gitu ya. Cuman saya melihatnya patokannya kalau yang tadi, ya produk yang tadi udah sampai 60% itu dimasukin ke makanan, saya menganggap itu sudah nggak bisa diterima itu kalau saya. Itu saja ya simpelnya. Ya. Memang sudah sampai 63%, maka ya, ketinggian itu. Bahkan bir atau wine itu aja kan paling ada yang cuma 7% ya, ada yang alkoholnya ya, ada yang itu udah 14, 15 gitu kalau bir ya. Baik, terima kasih Pak Irwandi. Ini tadi sudah ada 3 pertanyaan. Kalau sekiranya kita tambah 2 penanya lagi bagaimana, Prof? Ya, silakan. Selanjutnya dari Bapak Yunan. Prof Irwandi, bila dibandingkan antara Indonesia dan Malaysia, mana yang lebih tinggi keterlibatan pemerintahnya dalam mendorong produk halal? Itu untuk pertanyaannya. Dari Yunan, dari Pak Yunan. Oh iya, Pak Yunan. Ini ngomong yang benarnya apa ngomong basa-basi, Pak? Ini saya ini sebagai data aja Pak ya, data. Tadi kan ada indeks yang dikeluarkan oleh yang dari Dubai tadi Pak. Sebenarnya itu Thomson Reuters yang ngeluarin ya, Global Economic Index itu Islamic Economic Index itu Thomson Reuters tapi dikeluarkannya di Dubai. Dari tadi kita lihat rankingnya ya, dan dari per sektornya itu juga ada Malaysia di urutan pertama dan itu dalam 10-15 tahun terakhir gitu ya. Saya pernah baca laporan lengkapnya dan salah satu yang disebutkan kenapa Malaysia rankingnya 1, salah satu faktornya itu adalah perhatian pemerintah. Ya, perhatian pemerintah Malaysia terkenal di dunia. Karena kalau kita lihat ya di Malaysia itu ada apa namanya, banyak sekali lembaga-lembaga di bawah pemerintah yang dibentuk untuk membangun industri halalnya ke depan. Jadi bukan hanya sertifikasi halal. Di Malaysia sertifikasi halal di bawah Jakim itu di bawah pemerintah ya. Tapi Jakim tugasnya dari segi halal itu hanya mensertifikasi. Mereka nggak terlibat di yang lain. Karena tugas Jakim yang lain juga banyak. Jakim itu ada 18 bidang kalau nggak salah. Ada pembinaan saudara baru dan segala macam itu di Jakim itu lengkap. Bidang-bidangnya untuk sekolah, pendidikan dan segala macam. Halal itu salah satunya. Tapi ada di semua kementerian itu di Malaysia itu ada agensi yang terkait dengan halalnya. Misalnya ya kalau di Malaysia itu HDC itu kalau nggak salah itu di bawah Kementerian Keuangan itu Pak, Halal Development Corporation. Ya, Halal Development Corporation. Di bawah Kementerian Pariwisata itu ada Islamic Tourism Center, ITC. Ya, ITC di mana waktu itu undang-undang wisata syariahnya institut kita terlibat dalam membuat draft undang-undangnya. Ini teman-teman Pak Sony dari Fakultas Law ya waktu itu yang ikut ya. Memang seperti itu Pak. Jadi keterlibatan semua itu ada dari Kementerian Pertanian itu ada lembaga FAMA dan segala macam itu terlibat langsung. Sehingga ada di tingkat koordinasi di tingkat pusat itu di bawah waktu dulu itu
di bawah wakil Perdana Menteri. Jadi ada koordinasi ya. Sekarang ada halal board istilahnya kalau di tingkat nasionalnya Malaysia. Ini kenapa bisa terjadi sedemikian? Karena waktu roadmap halal Malaysia itu dibuat, itu udah hampir 30 tahun yang lalu, itu Malaysia bercita-cita menjadi pusat halal dunia. Halal hub itu sejak tahun itu, Pak. Jadi udah lama sekali. Kalau di Indonesia, roadmap-nya itu dibuat akhir 2018 kalau nggak salah. Ya Alhamdulillah sejak adanya roadmap itu kita lebih jelas lagi arahnya kemana. Karena apa? Selama ini di Indonesia itu fokusnya lebih ke sertifikasi halal. Ya, di mana sertifikasi halal ini kalau kita hitung-hitungannya itu nggak terlalu banyak sih. Kalau rate-nya sama dengan yang di Malaysia, ini kan nggak terlalu banyak. Kecil. Jadi dan seharusnya juga yang dibangun itu adalah industri halalnya. Kita seharusnya bangun industri halalnya, membangun perekonomiannya. Jadi bukan hanya dari sertifikasi halal yang jumlahnya nggak seberapa sih sebenarnya. Ya. Tapi kalau fokusnya ke sertifikasi halal yang seperti yang terjadi selama ini, ya kita nggak akan bangun industri halalnya. Kita akan tertinggal. Makanya negara-negara lain seperti Brazil misalnya, kan ekspor ayam unggas halal terbesar dunia. Padahal dulu saya masih ingat mereka mengirim beberapa orang penyembelih halal itu trainingnya di Inhar itu, training penyembelihan halal. Orang Brazil ngirim dulu. Tapi ya kita tetap menyediakan training aja, sedangkan mereka udah bangun industrinya, menguasai seluruh dunia. Jadi inilah perhatiannya. Tapi saya yakin sekarang di Indonesia sudah ada banyak perubahan yang signifikan sekarang. Terutama dengan adanya KNEKS sekarang ya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, di mana ada di situ jelas ini untuk halalnya. Ya, sudah ada satu direkturnya yang mengetahui untuk pembangunan halal. Ya, tapi ya tetap ya kita harus berjuang bersama-sama dan mudah-mudahan ya kita bisa mengejar ketertinggalan. Jangan sampai kita masih tertinggal dengan negara-negara kecil gitu ya, seperti negara-negara kecil di Timur Tengah ini yang agak ini. Bahkan ya kalau saya lihat yang nggak kalah pentingnya lagi itu adalah R&D-nya, Pak. Kalau kita di Inhar itu biasanya menerima delegasi setiap minggu itu yang datang ke kita itu yang punya inovasi yang canggih-canggih itu biasanya non-Muslim, Pak. Ya sekarang ya zamannya big data, blockchain itu perusahaan-perusahaan dari Singapura, dari mana gitu udah buat sampai sedemikian. Di Thailand itu kalau satu ekor ayam disembelih itu udah ketahuan ini originnya dari mana ayamnya. Jelas runut. Kalau hadis itu jelas ininya urutan-urutannya. Sampai sudah sedemikian Pak teknologi big data dan blockchain. Jadi nggak ada lagi keraguannya. Dan kan kita masih inilah ya. Tapi saya lihat sekarang di Indonesia teman-teman juga banyak ya yang bergerak di bidang halal. Dengan adanya awareness halal yang mulai ini banyak yang membuka mata ya banyak pihak ya insya Allah dengan adanya bekerja sama ya kita dengan pasar yang luar biasa besar insya Allah kita bisa mengejar ketertinggalan cepat. Itu saja Pak. Ya. Prof, konfirmasi sedikit. Ya. Ini informasi yang benarnya atau yang main-mainnya gitu? Ya itu benar itu Pak. Oh benar. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Irwandi atas jawabannya dan juga Pak Yunan untuk pertanyaannya. Saya kira ini kawan Mas Zaki, Prof. Yunan mantan pengurus PP, alhamdulillah zaman. Ya, siapa? Alhamdulillah. Prof. Yunan. Ya. Untuk pertanyaan ini memang bertambah terus kalau kita sampaikan semuanya memang tidak bisa kita selesaikan malam ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk satu penanya terakhir dari untuk dari Ibu Putih Indah. Prof, apakah bovin yang ditemukan dalam vitamin yang dijual di farmasi itu halal? Karena beberapa company-nya dari US. Terima kasih. Ya, itu tadi bovin ini adalah dari sapi ya. Bovin itu dari hewan sapi.
Ya kalau hewannya halal, ya kita nanya lagi nyembelihnya benar apa tidak. Ya, nyembelihnya benar apa tidak. Jadi kita nggak bisa memastikan halal apa tidak. Yang bisa memastikan kalau ada halal logonya, insya Allah itu halal itu. Karena kita percaya dengan orang yang certification body-nya. Dan itu tanggung jawab mereka lah ya. Mungkin kalau ada, tapi kita yang paling jadi panduan kita pertama itu adalah logonya. Kalau bovin udah ada logo halalnya, insya Allah sudah prosesnya itu sudah halal. Tapi kalau tidak ada halal logonya itu masih 50-50. Bisa nyembelihnya benar, bisa tidak. Ya, jadi bovin itu hanya menunjukkan kalau ia dari sapi. Ya, cuma kehalalannya itu tergantung penyembelihannya. Jadi saya nggak bisa memastikan. Mungkin ada yang halal, ada yang tidak, ya, tergantung mereknya juga. Bisa nanya Mas Zaki, apakah masih ada waktu? Sedikit aja. Iya, silakan Pak Sani. Ketua umum nih harus. Izin Pak Moderator ya, ini juga ada di antara audiens mungkin kawan-kawan yang memiliki minat untuk mempelajari lebih lanjut dunia halal ini Pak Irwandi. Boleh dikatakan dunia halal ini selain menarik bagi industri, pemerintah, mengambil kebijakan, begitu juga sangat menarik bagi para penuntut ilmu ke depannya. Nah, jadi kelihatannya dunia halal atau ilmu halal sudah menjadi ilmu tersendiri ini. Jadi kira-kira buat teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin mempelajari lebih lanjut, ini kira-kira petanya ilmu halal ini apa? Apakah ke sains? Karena Pak Irwandi ini orang sains. Tapi ada juga Bu Beta yang ilmu humaniora dan agama. Jadi bagaimana sebenarnya disiplin ilmu halal itu secara garis besar, dan jadi mahasiswa bisa tahu kemana dia petanya gitu secara garis besar saja kira-kira. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Soni. Ini sebelum saya jawab Pak Soni, ini ada Pak Umar juga di sini dari KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Mudah-mudahan jawaban saya tadi benar ya Pak Umar ya. Insya Allah KNKS punya misi yang luar biasa ya untuk kebangkitan industri halal Indonesia, dan kita dukung bersama-sama. Kembali ke pertanyaannya Pak Soni, sebenarnya halal science itu ya gabungan berbagai cabang ilmu ya. Melihat perspektif halal itu dari lebih dari sekedar perspektif syariah. Jadi syariahnya tetap ada, tapi lebih dari itu karena kita mengembangkan industrinya. Kalau saya melihat pengertian halal science itu ilmunya itu yang merangkumi semuanya. Kalau kita di INHAT itu kita nggak membatasi fakultasnya, semuanya bisa gabung ke INHAT. Bisa jadi associate member, apapun bidangnya, karena memang bisa terkait. Karena gaya hidup itu ya semua aspek kehidupan kita. Dari ekonominya, dari segi agama pasti ya, dari segi kedokterannya, farmasinya, dari segi konsumerisme. Saya ada mahasiswa saya yang baru selesai tamat S3 itu ya bidangnya konsumerisme. Pemetaan gimana sih persepsi orang terhadap logo misalnya, dan segala macam, bahkan yang bidang sosial ya. Itu banyak sekali ya, tourism itu kan bidang-bidang humaniora. Kalau mungkin bukan sebagai harus seperti yang di INHAT ya. Cuma kalau yang di AIUM kita S1-nya namanya Bachelor of Halal Industry Management, BAHIM ya. Bachelor Halal Industry Management itu jatuhnya di bawah non-science. Tapi kita ngasih pelajaran-pelajaran sains karena sebagian mereka ini memang nanti akan menjadi halal eksekutif targetnya. Jadi mereka tetap harus mengerti sainsnya, sains dalam arti hard science-nya ya. Jadi kimianya sedikit, biologinya, terutama isu-isunya ya. Mereka nggak akan dibawa ke lab dan segala macam. Lalu di tingkat S2 dan S3 karena by research kita bagi dua. Ada Master Halal Industry Science, Master Industry Management. Jadi yang non-science maksudnya ke manajemen. Manajemen di sinilah mulai dari yang kalau Bu Beta banyak penelitiannya tentang
misalnya makanan yang tercampur ini pernah ada penelitian ya Bu Beta ya, yang ikan misalnya, tapi ada najis mukhalazahnya di situ, sampai dilihat itu sampai berapa lama keberadaannya dalam ikan tersebut. Itu udah gabungan antara sains dan non sains di situ. Ada fikihnya, tapi ada bioteknologinya juga di situ. Ya, jadi waktu itu risetnya juga gabungan. Lalu bidang-bidang yang eksakta lainnya kita menerima semua ya. Ada farmasi, yang penelitian bidang farmasi ada, yang penelitiannya bidang pangan ya, kedokteran gigi dan lain sebagainya. Jadi semuanya ada ya, yang logistik juga ada non sains. Nah, jadi tergantung kita mau fokusnya di mana. Ya, kalau untuk S1 sebenarnya kita memberi semua dasar itu diberikan. Karena itulah kita program S1 halal di IUM ini berada di Fakultas Agama. Karena kita nggak mau dasarnya itu keluar dari agama. Ya, dan satu agama di Departemen Fikih dan Usul Fiqh, tapi separuh dari modulnya atau mungkin lebih 55% barangkali itu modul dari Inhad. Jadi staf Inhad yang ada. Di IUM, bukan IUM, di bawah IUM ada diploma juga di bawah AIC ya, subsidiary oleh UAE. Lalu paketnya ini lengkap ya, dari diploma, S1, S2 dan S3 itu bisa. Jadi yang mau masuk mulai diploma sampai tamat S3 bisa di IUM insya Allah. Jadi begitu saja mungkin Pak Soni. Ya. Baik, terima kasih untuk Prof. Irwandi atas jawabannya. Tadi pertanyaan dari Prof. Soni merupakan pertanyaan kelima dan sepertinya menjadi pertanyaan penutup pada kajian pada hari ini. Apabila di chat masih ada beberapa pertanyaan yang bisa untuk disampaikan malam hari ini. Mohon maaf, Prof. Irwandi, ini banyak yang menanyakan apakah boleh minta slide PowerPoint yang tadi disampaikan. Oh, boleh. Nanti saya kirimkan ke Pak Soni aja ya, insya Allah. Jadi untuk seluruh hadirin pada malam, tadi yang sekiranya ingin mendapatkan slide, mungkin bisa menulis email di kolom chat, nanti bisa saya bantu dengan Prof. Soni untuk kan ke ke para hadirin pada malam hari ini. Baik, saya kira itu untuk keseluruhan. Mungkin dari Prof. Irwandi ada pertama terima kasih sekali lagi kepada PCIM, PCIA yang sudah berkenan mengundang, kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang berkenan hadir ya dalam kesempatan malam ini. Sesungguhnya halal itu adalah selain kewajiban kita gitu ya. Untuk kita itu urusan agama sudah pasti, tapi menurut saya adalah ada tanggung jawab kita yang lain, bahwa halal itu kalau bisa menjadi bagian dari hal baru yang bisa dipakai untuk meningkatkan perekonomian masyarakat gitu ya. Jadi menurut saya sih halal itu adalah bisnisnya kaum muslimin. By right itu bisnisnya kaum muslimin. Jadi alangkah ironi kalau industri halal itu yang menguasai saudara-saudara kita yang non-muslim, walaupun itu nggak salah ya sepanjang itu halal, tapi cobalah ya, mudah-mudahan ini membuka mata kita bahwa ada di antara kita ini yang setelah ini mungkin akan berubah profesi jadi entrepreneur atau menggalakkan orang masuk ke industri halal, sehingga dengan menyediakan produk-produk halal insya Allah kehidupan kita ini menjadi matlatillah yang kita harapkan tadi itu bisa tercapai ya, karena ini juga salah satu misi kita hidup di dunia ini. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf kalau ada ya mungkin salah kata-kata, joknya yang nggak pada tempatnya. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Irwandi atas pemaparan pada malam hari ini yang sangat mencerahkan dan berbobot serta berkualitas untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat.
Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya sampaikan, ini tadi ketika saya sampaikan untuk menulis email, banyak sekali email yang masuk. Sepertinya tadi kita usahakan tetap mohon maaf Mas Zaki. Iya, ya Pak. Oke, mohon maaf. Bagaimana Pak Sony? Ya, mohon maaf buat teman-teman, tadi takut ada email yang tidak terekam atau masih ada yang mau mendapatkan slide. Cara paling mudah kita akan upload di blognya PCIM. Ya, blog PCIM tadi sudah kami sampaikan, akan kami ulang, yaitu pcimkl.wordpress.com. Tadi saya sudah tulis, karena saya akan tulis lagi ya di chat box. Alamat blog PCIM yaitu pcimkl.wordpress.com. Tidak lama setelah kami dapat slide itu, kami akan sampaikan di situ untuk di upload. Tapi tidak lama ya, nanti kita akan berikan waktu tergantung kesepakatan dari pemateri. Nanti untuk slide, jika nanti sekian kita kirim, tidak masuk ke email, bisa langsung ke wordpress.com. Dan juga tadi banyak juga yang menanyakan untuk recording acara pada malam hari ini, insya Allah akan diunggah ke akun YouTube Muhammadiyah Malaysia. Nanti apabila menuliskan dengan kata kunci keywordnya Muhammadiyah Malaysia, akan langsung connect ke akun YouTube PCIM Malaysia. Di sana juga ada recording untuk kajian-kajian sebelum ini. Seperti itu. Baik, kita sudah sampai penghujung acara kita. Marilah bersama kita tutup acara pada malam hari ini dengan baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakumullahu khairan katsiran wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Foto bersama dulu. Oh iya, foto bersama dulu saya ambil. Foto bersama yang ambil gelar di sini karena saya pakai alat. Semuanya mohon dibuka videonya, kameranya. Oh ya, Bu Marisa, kita buka kamera. Seluruhnya tadi hampir 100 orang. Baik, hitungan 3. Di sini ya yang ambil. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Semuanya. Baik, selanjutnya mungkin yang lain untuk silakan masih tetap dalam posisinya. Ya, terima kasih semuanya, Prof. Irwandi dan juga para tetamu, para peserta dari perserikatan, dari teman-teman semua, Malaysia, Indonesia semuanya. Terima kasih Prof. Yunan, terima kasih Jazakallah. Suaranya baca Ya, semua. Aman, geser lagi coba, geser lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak bagus ini. Aduh, udah saya ini kepala setengah. Salah. Kameranya tidak bagus. Baca masuk ke diri nak saya itu. Dr. Umar, mana Dr. Umar? Makasih, Dr. Umar.
Dr. Hakim. Teman-teman Jakarta. Di unmute ya, Mas? Baik. Teman yang lain masih di unmute ya, Mbak Silmi bisa di unmute, yang lainnya silakan. Sudah di unmute semua, Pak. Oh iya, silakan. Mungkin ada yang ingin menyapa, silakan. Ya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau unmute. Nanti jangan lupa kalau sudah selesai warung sotonya, kami akan buka lagi harus datang ini warung soto Lamongan.